bagaimanapun orang tetap melihat Gibran itu sebagai personal yang memiliki ambisi politik gitu loh. Ya kan? Dan sebagai wakil presiden, dia sudah satu langkah dibandingkan politisi yang lain di Indonesia ini. Gitu. Jauh lah. Iya, itu ininya kan. Di atas Gibran itu cuma presiden gitu. Dan umumnya di dalam setiap elektabilitas, mereka yang menjabat di jabatan eksekutif itu punya potensi selalu menang kembali gitu kan. Nah, oleh karena itulah kemungkinan ya kalau sampai ke tahap pemakzulan dalam pengertian pemberhentian itu gitu, mungkin partai-partai ini akan berhitung keras gitu, tapi belum tentu kalau ke konteksnya prosesnya gitu. Apa yang saya maksud dengan prosesnya itu, ya misalnya mendorong pansus angket terkait dengan, kan ada 4 faktor kan ya. Jadi soal putusan MK, soal Fufu-Fafa, soal dugaan korupsi dan kapabilitas. Gitu. Mungkin kapabilitas ini akan sulit. Relatif. Tapi setidaknya 2 dari 4 itu bisa didorong pansusnya gitu. Satu soal Fufu-Fafa. Nah itu hubungannya dengan moralitas kan. Martabat presiden. Martabat presiden dan sebagainya. Nah yang kedua soal putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, diselidiki kembali apakah terjadi proses yang tidak tepat di dalam hal pengetukan palu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maksud saya begini, kalau angketnya dibuat oleh DPR, Anda bisa bayangkan nggak nama Gibran itu bolak-balik dibahas di DPR gitu, bahkan boleh jadi potensial dia akan diundang untuk didengarkan kesaksiannya di DPR nanti gitu. Itu akan membuat drop. Nah itu yang saya sebut, mungkin pemakzulannya dalam pengertian pemberhentiannya agak jauh. Partai-partai ini berhitung keras gitu. Kalau kecuali didorong massa sedemikian rupa gitu ya, gitu ya, terjadilah gitu. Tapi kalau prosesnya natural dari proses penyelidikan ini itu macam-macam itu, bagi saya itu sulit. Nah itu contoh. Tapi prosesnya belum tentu mereka tolak gitu.